Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan depo Pertamina Pelumpang akan dipindah ke tanah milik Pelindo. Alasan keamanan menjadi pertimbangan pemindahan agar kebakaran yang menelan banyak korban jiwa tidak terulang. Lantas bagaimana tanggapan dari warga? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua RW 09 Rawabadak Selatan, Abdus Syakur. Pak Abdus, selamat malam. Ya, halo Pak Abdus Syakur, Ketua RW 09 Rawabadak Selatan, sudah tersambung? Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Kebetulan Ketua RW kita lagi ada panggilan tadi barusan dari Polda ini dan diwakilkan ke saya, Juwarto Haryanja, penasehat di RW 9, Bapak. Oke, Pak Juwarto ya. Baik, Pak Juwarto. Haryanja. Pak Hari, baik. Pak Hari, ini sudah ada keputusan nih dari pemerintah bersama dengan Pertamina. Keputusannya akan memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke tanah milik Pelindo, tapi membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Tanggapan dari warga, Pak Hari bagaimana? Maaf Bapak, ini dari Pelindo ya ceritanya Pak ya? Ini tanah merah Pak, Pertamina. Iya, jadi sudah diputuskan nih Pak Hari, depo Pelumpang Pertamina ini akan dipindahkan ke tanah milik Pelindo, jauh dari wilayah Pelumpang. Nah, ini tanggapan dari warga bagaimana nih? Harapan warga tentunya sangat bersepakat apabila dalam hal ini Pertamina ini dipindahkan. Kira-kira seperti itu Bapak. Oke, jadi sepakat begitu ya akan dipindahkan ya. Tapi tadi Pak Sangat Menteri sepakat, juga Bapak. mengatakan Pak Hari begini, nanti akan dibuat zona aman, kurang lebih panjangnya itu 5 meter dari pagar keluar depo Pelumpang. Nah ini kan artinya mungkin saja ini maksudnya akan meminta warga untuk pindah dari depo Pelumpang sembari menunggu proses pemindahan yang masih berlangsung 3,5 tahun lagi. Nah ini tanggapan dari Pak Hari dan warga bagaimana nih? Tentunya kalau warga dipindahkan tentunya ini akan menjadi rapat besar dari seluruh warga Tanah Merah. Karena kalau menurut melihat letak denahnya, itu Pertamina itu kan dikelilingi oleh sekitar ada 5 RW Pak. Yang berdampingan dengan pagar Pertamina itu ada sekitar 5 RW. Dan tentunya ini akan menjadi rapat akbar daripada warga kampung Tanah Merah Pak. Oke, kalau misalnya ada 50 meter ditarik garis dari pagar depo Pelumpang nih, Pak Hari, itu kira-kira ada berapa banyak yang terdampak kalau misalnya memang rencananya nanti akan dipindahkan? Waduh, dari kita yang Tanah Merah ini ada 6 RW, tentunya yang berdampingan dengan itu ya kalkulasinya itu sekitar mungkin ada 10.000 KK Pak. Kalau memang itu harus ditarik lurus 50 meter keliling tembok Pertamina. 10.000 KK mungkin kurang lebih. Oke, tapi warga pada saat ini tidak mau pindah begitu ya? Kurang jelas suaranya Bapak. Tapi mau pindah tidak Pak Hari? Kalau diminta untuk pindah mau pindah tidak? Tentunya warga tidak akan, pengalaman kita tinggal di sini tentunya berat untuk warga pindah kayak seperti itu Bapak. Oke. Kalau untuk pindah, warga lebih mensepakatin bagaimana agar Pertamina itu pindah dari kampung ini karena dia juga dikelilingin oleh Kelapa Gading itu kan. Pertamina itu dikelilingi oleh Kelapa Gading juga. Artagraha juga dikelilingi oleh perumahan Artagraha juga. Jadi memang dari segi zona untuk saat ini keberadaan depo itu memang sudah sangat riskan untuk seluruh warga di kampung ini. Baik, Pak Hari, mengakui tidak warga kalau
yang ditempati sekarang adalah tanah milik Pertamina? Tentunya dari pengalaman berhadapan dengan siapa yang mengklaim ini bukan hanya Pertamina, ada lagi perusahaan-perusahaan lain ya. Sepanjang yang kami tahu sampai saat ini Pertamina tidak bisa membuktikan bahwa mereka memiliki lahan yang kami tempatin. Sepanjang berapa puluh tahun kita menempati tempat ini, kita tidak pernah mendapatkan berita mereka mempunyai surat terkait dengan lahan ini, Pak. Oke. Ini sudah berapa puluh tahun tinggal di daerah sini, Pak Ari, dan izin tinggalnya itu bentuknya apa sih yang dimiliki oleh warga? Kalau izin tinggal tentunya Bapak namanya, tapi yang pastinya warga duluan Pak di sini daripada Pertamina. Jadi ini warga dulu yang meninggali lahan ini, baru Pertamina. Pertamina itu awalnya itu hanya punya beberapa hektar, ya. Cuman dari tahun ke tahun mereka itu membayar ke warga. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Ari, tapi biasanya kan kalau punya tanda kepemilikan sebuah tanah kan ada sertifikat tanah ataupun ada IMB. Nah, ini dimiliki oleh warga tidak? Kami itu di 2013 itu diresmikan oleh Jokowi Ahok terkait dengan legalitas kampung ini. 2013 Jokowi Ahok itu memberikan legalitas di kampung itu dulu diingat Pak. Dasar bagaimana Jokowi Ahok memberikan mandat legalitas pembentukan RT RW di kampung itu yang lebih tahu mungkin Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu Pak. Tapi informasinya juga diberikan IMB sementara oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Anies Baswedan. Betul begitu Pak Ari? Sebelum IMB itu yang diberikan oleh Pak Anies kepada warga Tanah Merah, tentunya Pak Anies itu berdasarkan nomor induk bidang yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara. Apa itu nomor induk bidang? Setelah kita diPTSL-kan oleh BPN Jakarta Utara, dasar NIB itulah pada saat Gubernur Anies memberikan IMB. IMB itu juga IMB sementara. Pak Hari, ini karena IMB-nya sementara, apakah diinformasikan sampai kapan berlakunya IMB ini? Dasar yang kami tahu itu kan BPN sudah sudah mendata bidang per bidang kami di BPN Pak. Jadi kalau masalah berapa tahun memang ada di situ ditetapkan IMB kami itu IMB berjangka sampai kami memang memenuhi aturan-aturan atau klausal-klausal yang diberikan oleh yang ditetapkan di IMB tersebut. Aturan itu apa saja Pak Ari? Tentunya di aturan itu kami harus mempunyai PBB, salah satunya seperti itu. Oke, baik. Tapi aturan-aturan itu sudah dipenuhi belum kewajibannya oleh seluruh warga Pak Hari? Belum, sampai saat ini belum. Karena tahapan-tahapan akan menuju ke PBB itu kami para pengurus, tokoh masyarakat dan tentunya beserta dengan kajian-kajian para akademisi itu lagi memikirkan sistematiknya itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Hari, ini kan ada waktu 3,5 tahun lagi sebelum akhirnya Depo Pelumpang ini akan betul-betul pindah. Apakah warga tidak khawatir Pak Hari bahwa kejadian akan kembali terulang kalau misalnya memang tidak dibikin jarak yang aman begitu dari depo hingga kemudian tempat tinggal warga? Tentunya harapan warga di sini Bapak, seharusnya yang berpindah itu adalah kalau memang juga seperti itu, yang harus berpindah itu kalau menurut warga adalah depo itu pindah ke dalam Pak.
depo itu pindah ke dalam, bukan malah kami yang dipindahkan ke keluar. Oke, baik. Sekarang situasi dari warga sekitar, dampak dari kejadian ini seperti apa, Pak Ari? Tentunya dengan bantuan atau pendistribusian makanan dari semua warga yang bersimpatik, ya, itu berjalan terus, ya, untuk warga yang di pengungsian. Akan tetapi kekhawatiran kita sebenarnya adalah bagaimana penanggulangan untuk warga kami yang sekarang ada di rumah sakit, ya, yang yang sangat mendapat luka berat, ya. Ini yang menjadi pemikiran kami, Bapak, dan tentunya juga harapan kami untuk yang terdampak ini, ya, bagaimana Pertamina ini harus betul-betul bertanggung jawab terhadap keadaan ini yang menyebabkan ya kami tidak bisa membayangkan ini sebegini beratnya, ya. Karena kami percaya bahwa Pertamina itu seharusnya mempunyai sistem keamanan yang sangat kuat, ya. Baik. Tetap tuntutan daripada warga kampung kita adalah bagaimana Pertamina mempertanggungjawabkan segala keadaan yang terjadi saat ini, Pak. Oke. Baik. Pak Hari, Sekretaris RW 09 Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Hari.